Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Fatima Zahra. Bersama aku, kita akan belajar mengenal Palestina. Palestina adalah sebuah negara di bagian Asia Barat yang hingga kini status politiknya masih diperebutkan. Tapi tahukah kamu mengenai sejarah Palestina dan apa latar belakang terjadinya perebutan wilayah antara Palestina dan Israel? Mari sama-sama kita belajar mengenai sejarah Palestina. Peta ini adalah peta wilayah Palestina dengan luas wilayahnya pada tahun 1917. Mari kita kembali ke masa sebelum Perang Dunia Pertama, masa di mana Palestina masih menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Semua bermula dari mimpi Theodor Herzl, seorang pendiri gerakan Zionis internasional yang ingin mendirikan negara bagi kaum Yahudi. Namun, ide tersebut ditolak oleh sebagian besar rabi di zaman tersebut. Bagi mereka, tanah yang dijanjikan seharusnya didapat dengan cara yang damai, bukan dengan merebut paksa milik orang lain. Jika melalui jalur kekerasan, justru akan melanggar nilai-nilai Torah. Dengan kekuatan uang yang dimiliki Zionis, para rabi yang kontra hilang dari posisi yang menentukan. Mayoritas rabi penggantinya menerima ide pendirian negara Zionis tersebut. Walaupun sampai sekarang masih ada kaum minoritas yang menolak didirikannya negara Zionis, seperti Neturei Karta. Herzl kemudian mengumpulkan para politis Zionis untuk menyelenggarakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss, dan di sanalah mereka merencanakan untuk pendirian negara Yahudi. Mendirikan sebuah negara tentunya membutuhkan wilayah. Untuk itu, Herzl berusaha mendekati Paus Pius X, pemimpin Vatikan, King Vittorio Emanuele III, Raja Italia, dan Sultan Abdul Hamid II, Sultan Turki Utsmani. Namun ketiganya menolak memberikan wilayah kepada Yahudi. Declaration Balfour. Tapi Herzl gak kehabisan akal. Ia mengerahkan lobi Zionis untuk merebut Palestina dari tangan Turki Utsmani dengan bantuan Inggris, hingga kemudian keluarlah Deklarasi Balfour yang berbunyi Inggris mendukung pendirinya tanah Israel di atas Palestina dengan syarat tetap menghormati hak-hak beragama kaum non-Yahudi. Nah, sebenarnya Inggris sendiri udah enek sama Yahudi, ya karena Yahudi yang tinggal di Inggris itu hidup dengan memisahkan diri, dan itu kenapa Inggris memudahkan jalan bagi Yahudi untuk pindah ke Palestina supaya Yahudi segera angkat kaki dari tanah Inggris. Saat Turki kalah perang atas Inggris pada Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Inggris sebagai pemegang mandat atas Palestina. Dan dari situlah semakin mulus jalan Inggris untuk memenuhi janji Balfour. Padahal secara hukum, deklarasi Balfour ini tidak diterima karena sama aja memberikan negara orang kepada negara lain. Hingga kemudian terjadilah imigrasi Yahudi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. Sebanyak 75.000 Yahudi masuk ke Palestina tiap 5 tahun. Akhirnya, jumlah Yahudi yang semula hanya 2% melonjak menjadi 33% dalam waktu 28 tahun saja. Tentara militer bentukan Zionis, Irgun dan Haganah justru malah melancarkan teror kepada warga Palestina untuk merebut tanah Palestina. Zionis kemudian melancarkan genosida terhadap warga Palestina. Sebanyak 13.000 jiwa dibantai, 500 desa direbut, dan 700.000 rakyat Palestina keluar dari kampung halamannya dengan terpaksa. Peristiwa ini diperingati sebagai tragedi Nakba atau kehancuran. Setelah mendapatkan lampu hijau dari PBB, Zionis segera mengumumkan berdirinya negara Zionis Israel di atas Palestina. Amerika Serikat pun langsung memberikan pengakuan terhadap Israel di hari yang sama. Namun, apakah Zionis sudah merasa puas? Sama sekali tidak. Selama 19 tahun secara terus-menerus, Israel terus memperluas perebutan wilayah Palestina. Rakyat Palestina yang sudah muak dengan penjajahan Israel pun turun ke jalan untuk menyerang tentara Zionis menggunakan batu. Gelombang perlawanan ini dinamai sebagai Intifada Pertama. Bukannya hengkang, Israel malah justru semakin mencengkram wilayah Palestina dengan perjanjian Oslo. Wilayah Palestina pun kini hanya tinggal menyisakan Gaza dan tepi barat. Penderitaan belum usai. Wilayah Palestina yang tinggal sedikit itu
masih berusaha direbut oleh Israel. Mereka membangun pemukiman-pemukiman ilegal, memblokade Gaza, dan merebut Al-Aqsa. Hingga saat ini, penjajahan Israel masih terus berlangsung dan semakin sewenang-wenang. Oke teman-teman, nah itu tadi informasi serta cerita singkat mengenai sejarah Palestina dan latar belakang terjadinya perebutan wilayah Palestina dan Israel. Semoga dari informasi yang aku sampaikan bisa menambah wawasan sekaligus menambah rasa cinta kita terhadap saudara kita di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum.